hanya bisikan, hanya was-was, hanya pikiran-pikiran negatif. Maka kalau dengan itu saja kita kalah, bagaimana dengan ujian yang lebih berat? Sedangkan menuju ke surga itu akan ditunjukkan ujian-ujian seperti orang-orang terdahulu. Batuk Paji. Mana Ibu? Ketahuilah, godaan syaitan itu lemah. Masalah-masalah, musibah-musibah yang menghambat kita untuk menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah itu kecil. Kecil sekali. Ibu yang usianya sudah 40 tahun, 50 tahun. Coba refleksi. Sanes refleksi kaki, sanes. Merefleksi diri Anda. Selama 40 sampai 50 tahun hidup di dunia, berapa tahun Allah kasih nikmat dan berapa saat Allah kasih ujian? Jujur kita jujur. Saya yakin ada yang perbandingannya dikasih nikmat 20 tahun, dikasih ujian cuma 6 bulan kalau dikumpulin teh. Betul tidak? Ini yang manusia-manusia kecil ini belum ujian kalian belum besar ya. Paling menghadapi teman-teman yang ngabuli, paling menghadapi teman-teman yang ngejek, belum besar. Belum besar, ketahuilah masalah lebih besar di hadapan kalian nantinya. Allah kasih nikmat 20, 30 tahun, 40 tahun dalam kehidupan kita, ujiannya paling hanya 6 bulan kalau kita akumulasikan. Lalu kenapa kita tidak mensyukuri setiap proses kehidupan yang kita jalani? Gitu kan ya? Termasuk akan teteh hari ini. Nah, sebetulnya ini mau disampaikan tanya, itu tadi pembukaan muqaddimah, amma ba'du. Alhamdulillah sama Allah teh dikasih rizki. Tiket untuk umroh tanggal 23 Juli sudah bisa diakses. Abi kira semuanya lancar ya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ketika dapat nikmat, ucapkanlah. Oh, Andre Ibu ya, Abi semangat. Ternyata betul bahwa setiap apa yang kita tekadkan itu akan ada ujiannya. Ujian Abi, wah, sangat kecil. Paspor dicoret-coret ke Khadijah waktu Khadijah masih usia 1 tahun setengah. Pada gitu doang. Gitu doang. Tapi bikin bolak-balik ke imigrasi sudah 2 hari Abi kieu di imigrasi. Aduh, kenapa belum selesai? Akan selalu ada ujian. Kalau kita tidak mempersiapkan hati, bismillah la haula. Kalau waktunya berangkat. Kalau tidak ya sudah. Nah, sebelum menghadapi imigrasi itu sudah ada perasaan gitu. Ini juga pelajaran buat akan teteh ibu ini yang nanti mau berumroh. Jadi tahapannya adalah siapkan dulu paspornya. Siapkan dulu paspornya sampai selesai. Tidak perlu pakai calo, berangkatlah subuh dari rumah. Abi bikin paspor sendiri. Lancar. Nah, ini yang memperpanjang, ini yang tidak lancar. Nah, paspor itu tidak boleh rusak, tidak boleh dicoret, tidak boleh lembab, tidak boleh kebasahan. Pokoknya paspor mah kedah utuh kayak gitu. Ya, meskipun kehidupan dan hati kita tidak utuh, paspor itu harus utuh. Setidaknya ada satu bagian dari kehidupan kita yang utuh gitu. Paspor itu harus utuh. Coretannya yang harus dilakukan adalah pas di tulisan perhatian nomor 1. Paspor ini adalah dokumen milik negara. Maka selain atau kecuali petugas tidak boleh mencoret. Khadijah dicoret-coret. Ya sudah, dijalani. Sampai akhirnya tadi ada keputusan kemungkinan selesai paspor paling lambat di tanggal 19. 20, 21, 22, 23. Berarti 4 hari sebelum berangkat. Paspor itu digunakan untuk apa nanti Bu? Digunakan untuk vaksin meningitis, digunakan untuk visa. Digunakan untuk visa. Maka kalau visa itu tidak bareng dengan jamaah lain, nanti akan ada kena biaya tambahan. Karena kita visanya dadakan. Ada ujian lagi. Setelah ini ada ujian lagi tuh.
Sampai akhirnya ada bisikan dalam hati teh. Tong jadi wae kitunya hari lu kieu gitu. Ada bisikan itu. Kalau bisikan itu diikuti, udah selesai, nggak mau ikhtiar. Pun dalam setiap kehidupan kita, kalau bisikan itu diikutin, selesai kita nggak ikhtiar, disitulah kita dinyatakan gagal. Tapi kalau bisikan itu tidak kita ikuti dalam ibadah apapun, dalam meraih impian positif di dunia dan akhirat apapun yang bermanfaat untuk banyak orang, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita. Kalau kita ikutin, capek, susah, gening ikro teh beres-beres pae cenah. Udah setahun abi di ikro, ini teh bukan masalah betah gitu. Ini masalahnya tidak selesai. Kenapa abi di tahsin ini sudah 6 bulan gak ada perubahan? Gurunya sama, metode sama, waktunya sama, kenapa nggak beres-beres? Kenapa abi itu terlalu betah di tahsin? Atau mungkin kata ibu, kenapa ini selalu juz 30 terus nggak beres-beres? Kira nggak beres nah itu. Waktu restoran teh selalu gelisah. Alah, abi ditaruh restoran mualnya. Alah, besoknya diulangi lagi begitu. Nah, kata ibu, apapun pencapaian yang mau kita raih, kebaikan, ibadah di dunia dan akhirat, kebaikan itu, maka selalu akan ada mengalami ujian. Abi selalu menganalogikan gini, sepelan apapun sepeda kita kayu akan sampai pada tujuan. Sepeda baru akan jatuh ketika kita berhenti mengayuh. Jadi kata ibu, sepelan apapun kita mencapai target, mencapai ibadah, mencapai surga yang kita idamkan, kayuh terus aja. Digoes gitu terus. Jangan berhenti. Sekalinya berhenti, disitulah jatuh. Dan sekalinya jatuh, disitulah gagal. Dan sekalinya gagal, disitulah kita nggak meraih akhirat yang baik. Kata ibu, permasalahan kita berbeda-beda, ujian kita berbeda-beda. Tapi benang merahnya begitu. Sesungguhnya godaan syaitan, hambatan-hambatan yang syaitan berikan untuk setiap ibadah kita hanya sekedar bisikan, hanya sekedar was-was. Ikhtiarkan yang terbaik, istiqomahlah. Karena kalau kita beriman dan istiqomah, selesai masuk surga. Istiqomah itu bagaimana? Sudah ada. Istiqomah itu bukan sekedar yang penting sholat selesai. Enggak. Istiqomah itu benar-benar menjalankan semua perintah Allah sebaik mungkin dan menghindari kemaksiatan sebaik mungkin. Bukan STMJ, STMJ teh susu telur madu jahe. Sholat terus maksiat jalan. Ya udah, yang penting mah sholat we gitu. Nanti dulu yang itu mah belum diberesin. Nah, beresin juga itu yang kurang-kurangnya. Maka kata ibu, ketahuilah godaan dari syaitan, rintangan yang ada di depan kita itu sejatinya kecil, apalagi dibandingkan dengan pertolongan yang akan Allah berikan. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat untuk setiap permasalahan hidup kita, untuk setiap ujian yang kita hadapi, untuk setiap kesulitan yang sedang merintangi kita mencapai tujuan kita. Ketahuilah, rintangan itu kecil, masalah itu kecil, ujian itu kecil jika dibandingkan dengan pertolongan Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan terdapat banyak kemudahan yang tidak terhingga. Nah, itu terjemah tafsir rincinya ya. Sesungguhnya bersama satu kesulitan, apa kesulitannya? Paspor dicoret. Akan terdapat banyak kemudahan. Tinggal bagaimana kita yakin terhadap janji dan pertolongan Allah. Sabar melewati setiap prosesnya, dan semoga akan teteh ibu semua yang hadir hari ini, apapun targetnya, belajar ingin bisa baca Quran, belajar ingin bisa menghafal Quran supaya bisa mengajarkan kembali, atau mungkin suatu saat oleh Allah dirizkikan untuk berangkat umrah. Semoga setiap perjalanan perjuangan akan teteh ibu oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, dan bisa menjalankan semua ujian dan rintangannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kan teteh ibu. Hatur nuhun, jazakumullahu khairan. Doana insyaallah besok abi berangkat ke Semarang untuk belajar lagi ya.
Mudah-mudahan akan tetap ibu sehat semuanya. Hatur nuhun. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan akhiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.